Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita mengkaji kitab Hikayat Ramadan karangannya Muhammad Syaifuddin Maskuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bi shaumi syahri Ramadan. Adapun segala puji tetap atas Allah Zat yang menganugerahkan kepada kami shaum syahri Ramadan dengan puasa bulan Ramadan. Wa shaumuhu bermula puasa bulan Ramadan junnatun adalah perisai atau pengaman lana bagi kami minan nirani dari api neraka. Wa sururun wa farahun bidukhulil jinan, dan merupakan kebahagiaan atau kebanggaan sebab dengan puasa Ramadan itu akan memasukkan kita ke surganya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man 'allamtahul bayan. Shalawat beserta salam mudah-mudahan di sini ya Allah mengucapkan shalawat dan salam dan keberkahan kepada manusia yang Kau ajarkan akan penjelasan wa anzal ta'ala al-Qur'an, dan Kau turunkan kepadanya Al-Qur'an. Siapa yang dimaksud di sini? Sayyidina wa maulana Muhammadin adalah Gusti kami, Tuhan kami, yaitu Nabi Muhammad al-hadi ila rahmatillahi wa ridwanih, seorang yang akan memberikan petunjuk kepada rahmatnya Allah dan keridhaannya Allah, yang akan menunjukkan wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i tabi'ina lahu bi ihsan. Amma ba'du, fahadihi, adapun kitab ini bermula kitab ini hikayatun adalah cerita-cerita, hikayat-hikayat ajibatun yang luar biasa, yang menakjubkan, tataan laku bi syahri Ramadan, yang berhubungan dengan bulan Ramadan, allati ruwiyat, yang diriwayatkan minas salafis sholeh, dari orang-orang soleh radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau semua. Wa jama'naha, dan kami mengumpulkan akan kitab ini, hikayat ini, min iddati kutubin mufidatin, dari beberapa kitab yang berfaedah. Asa yang fa'alallahu biha, semoga Allah memberikan manfaat barokahnya kitab ini kepada kita semua. Wa yuqawwiya biha imanana wa taqwana, dan semoga Allah menguatkan keimanan dan ketakwaan kita barokahnya kitab ini. Wa yuwaffiqana khususan, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua khususan, yang lebih khusus, ala siyami wal qiyami fi syahri Ramadan, di dalam melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Masih kelihatan. Wal hikayah itu bermula hikayah itu ya sejarah, kisah-kisah. Wal qisas, dan kisah-kisah, dia min azhari turuqid da'wati ila Allah, adalah cara atau jalan mudah, cara mudah untuk berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Dakwati ila Allah, cara yang mudah. Khususon, hanya lebih khusus, wabil khusus inda awamil muslimin, kepada orang-orang muslim secara umum.
Ka'amsalina, seperti contoh ya seperti halnya kami semua. Wabil hikayati wal qissati, dan dengan kisah-kisah atau sejarah-sejarah. Dakhalatil hikmatu wal ibratu fi qulubihim, akan masuk hikmah dan pembelajaran fi qulubihim, ke dalam hatinya orang-orang muslim. Min haitsu la yash'urun, dari arah yang tanpa mereka sadari. Jadi kata musonif di sini, kitab ini isinya ya sejarah-sejarah saja, tapi sejarah yang luar biasa yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Keajaiban-keajaiban bulan Ramadan, kira-kira seperti itu. Kenapa kitab ini berisi kisah-kisah atau sejarah-sejarah? Karena menurut musonif di sini, sejarah itu adalah merupakan cara termudah untuk berdakwah, terutama kepada ya masyarakat muslim yang awam secara umum. Karena tanpa disadari terkadang ketika kita berdakwah menggunakan metode penyampaian kisah-kisah atau sejarah-sejarah, secara tanpa disadari terkadang ya hikmah atau keinginan ataupun hidayah itu sendiri ya bisa langsung sampai. Maka kata Ibnu Al-Munkadir itu ada keterangan siyaratus sholihin jundum min junudillah yusabbitullahu quluba ibadi. Sejarah-sejarah orang soleh itu jundum min junudillah, adalah merupakan tentara-tentaranya Allah, yusabbitullahu quluba ibadi, yang akan menguatkan hati orang yang mendengarkan. Ternyata di Al-Quran Allah itu juga banyak mewahyukan ya tentang kisah-kisah sebagai bentuk pembelajaran kepada Rasulullah tentunya. Kata Allah, wa qul lan taqussu 'alaika rasulan min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Muhammad, sebagian aku kisahkan cerita-cerita para nabi sebelumnya itu ya untuk menguatkan hati kamu. Jadi penting kita itu mendengarkan cerita-cerita orang soleh. Itu dijadikan metode oleh para ulama, metode pembelajaran yang sangat sederhana ya, tapi terkadang langsung menggugah ke hati pendengar. Jadi di Al-Quran itu semuanya tidak berbicara tentang hukum, tapi juga bicara tentang sejarah. Ya, karena sejatinya manusia itu hanya menjadi sejarah saja. Kita hidup ini akan menjadi sejarah untuk anak-anak kita, untuk generasi-generasi berikutnya. Wa innamal mar'u haditsu ba'da. Fakun hadisan hasanatan liman wa'a. Kita hidup ini hanya sebagai akan menjadi cerita untuk masa-masa berikutnya, untuk anak-anak kita, untuk generasi-generasi setelah kita. Fakun hadisan hasanatan liman wa'a, maka jadilah cerita-cerita yang baik untuk orang-orang yang akan mendengarkan. Jadi ya, pentingnya cerita ya, pentingnya kisah-kisah yang bisa memotivasi orang yang mendengarkan itu menjadi lebih baik. Sabitullah quluba ibadi, kata Imam Bukhari, menguatkan hati mendengar. Dan di sini yang musonif seperti itu. Jadi kitab ini ya hanya berisi kisah-kisah saja, sebagian besarnya ya, kisah-kisah. Fadila, oleh karena itu wajadna al-Qur'ana mamlu'an bi hikayatin wa qisasin katsiratil hikam wal ibar. Wajadna, kami mendapatkan Al-Qur'an akan Al-Qur'an mamlu'an, hanya yang dipenuhi
atau terpenuhi atau banyak bihikayatin wa qisasin dengan hikayah-hikayah dan sejarah-sejarah katsiratil hikami wal ibar, yang mana sejarah itu, kisah-kisah itu banyak hikmah dan ibrah, pembelajaran di dalamnya. Faqad qala Allah Ta'ala, sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Surah Yusuf ayat 111. Kata Allah, sungguh telah aku kisahkan tentang orang-orang yang dikisahkan oleh Allah, dan ada di dalam kisah-kisah itu laqad kana fi qasasihim, sungguh telah ada di dalam kisah-kisah itu ibratun li ulil albab, pembelajaran bagi orang yang berakal, orang yang cerdas. Itu surat Yusuf. Terus ini firman Allah lagi, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Aku kisahkan kisah-kisah agar kalian semua itu ya berpikir, menjadi orang yang berpikir. Ini surat Al-A'raf. Wahada, adapun yang sudah dibaca dari tadi ini, adapun ayat-ayat ini, awal syuru'i fil maksudi adalah waktu pembukaan, permulaan di dalam maksud kitab ini. Bi'aunil malikil ma'bud, dengan mengharapkan pertolongan dari Allah yang Maha Malik dan Maha Ma'bud, Maha disembah. Itu pengantar. Sekarang kita masuk kepada isi. Al-hikayatu fi farhi bidukhuli Ramadan. Hikayat di dalam bahagianya sebab masuknya bulan Ramadan. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubasyiru ashabahu, dengan sangat bahagia, menampakkan kebahagiaannya kepada sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi dengan kondisi atau ekspresi yang begitu bahagia, begitu menyenangkan, jadi menampakkan kebahagiaan, kesenangannya kepada sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi? Qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, rupanya bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, telah mewajibkan Allah kepada kalian akan puasa di bulan Ramadan. Yuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa yulaku fihi abwabul jahim, dan dikunci di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka. Wa tuwallu fihi syayatin, dan dibelenggu selama bulan Ramadan. Apa yang dibelenggu? Asyayatinu, setan-setan. Fihi, di dalam bulan Ramadan itu, lailatul khairun min alfi syahrin, ada satu malam yang lebih utama daripada 1000 malam. Lailatul qadar. Man hurima, man adapun orang hurima yang dihalangi khairaha akan kebaikannya malam itu, faqad hurima, maka sungguh telah terhalang. Kata Nabi di sini, akan datang, telah datang bulan Ramadan, yang bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan rahmat, di mana di dalamnya selama bulan Ramadan itu setan itu ya dibelenggu. Artinya godaan kepada manusia untuk melakukan kemaksiatan itu potensinya sangat kecil. Potensinya sangat-sangat kecil. Itu yang dimaksud wa ta'ullu fihi syayatin. Ya karena terkadang maka ini hikmah minimal orang berpuasa itu biar kita tidak rugi ya, tidak. Kalau kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu illa al-ju'wal abs. Banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan ya lapar dan haus. Maka mari kita benar-benar
benar-benar merefleksi kita dengan berpuasa di bulan Ramadan. Apa salah satu refleksinya? Ini kaitannya kenapa ada istilah kata Nabi, setan itu dibelenggu. Jadi potensi untuk berbuat maksiat itu sangat kecil. Karena kita ketika berpuasa itu ya kondisi lemah. Nah, kondisi lemah ini mestinya menjadikan kita merenung atau bermuhasabah bahwa kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Orang kaya pun, orang sehebat apapun, kalau sudah posisi dalam kondisi puasa ya pasti lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan berpuasa mestinya kita menyadari betapa perihnya. Ya beginilah perasaan atau rasanya orang saudara-saudara kita yang kondisi ekonominya menengah ke bawah. Bahkan ada yang untuk dimakan hari ini ya harus cari penghasilan. Itu ada orang seperti itu. Ini mestinya menjadi pembelajaran bagi kita agar kita semakin mempunyai rasa empati dan simpati kepada orang lain. Terus yang ketiga, orang kalau berpuasa itu yang sangat dirindukan hanya adzan maghrib. Tidak merindukan apa lagi. Satu-satunya yang dirindukan orang berpuasa itu adzan maghrib. Yang itu banyak adzan maghrib. Dan ketika adzan maghrib tiba, kita itu tidak punya pikiran apa-apa. Kita tidak punya pikiran mau mobil mewah, mau rumah mewah, tidak. Yang ada di pikiran kita ketika adzan maghrib itu apa? Hanya makanan dan minuman. Dan makanan yang sederhana, mohon maaf, makanan yang sebelum bulan Ramadan itu seakan-akan tidak enak bagi kita, tidak menarik. Tapi ketika sudah puasa, itu semuanya istimewa. Maka terkadang di iklan-iklan di media sosial, orang kalau berpuasa itu posisi jam 2 siang, lihat gas LPG itu sudah seperti semangka dan melon. Jadi saking istimewa. Coba LPG saja sudah seperti semangka dan atau melon. Begitu juga ketika berbuka puasa, makanan yang sederhana itu menjadi istimewa. Lah ini bukti bahwa manusia hidup itu ternyata hanya butuh makanan dan minuman, tidak butuh yang lain. Maka di sini harus bisa merefleksi kepada kita, memberikan prinsip hidup baru kepada kita, bahwa kita ini tuh bertahan hidup tidak harus mobil mewah, tidak harus rumah mewah. Yang penting bisa makan, bisa minum. Karena orang walaupun tidak punya mobil, tidak punya rumah mewah, ya katakanlah rumah sederhana, itu masih bisa hidup. Tapi kalau orang tidak makan, tidak minum, ini tidak bisa dipastikan kelangsungan hidupnya. Maka apa manfaatnya kita berpikir seperti itu? Akhirnya nanti kita ya untuk makan, untuk minum, kita tidak harus korupsi. Kita tidak harus ngambil hak orang lain. Karena untuk makan minum saja sudah cukup. Nah, seandainya ini menjadi prinsip hidup untuk semua orang, ya insya Allah ada kasus Pertamina, ada kasus yang lain, ya sekian ratus triliun. Lalu coba bayangkan orang korupsi atau ngambil uang dengan jumlah triliunan, ya makannya sama saja. Satu piringnya sudah kenyang. Apakah dengan uang 300 triliun kalau orang kaya makannya satu hari bisa 100 piring? Tidak, sama. Yang pekerjanya buruh ya sama, makan satu piring sudah kenyang. Ini pentingnya kita merefleksi. Jadi biar tidak hanya kata Nabi, ya laisa lahu illa juwal. Jadi puasanya hanya mendapat haus dan lapar saja. Tidak ada pembelajaran, tidak ada perbaikan, menjadikan kualitas hidup semakin baik. Wa an Hafsin al-Kabir annahu qala, ini diriwayatkan dari Hafiz ulama besar, al-Kabir ulama besar. Annahu qala, bahwasanya Hafiz berkata, yaqulu Daud at-Ta'i. Berkata siapa? Daud at-Ta'i. Apa kata Daud at-Ta'i? Ghalabani an-nawmu fi awwal lailatin min Ramadan. Telah mengalahkan
awal lailatin min Ramadan, di awal bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan. Jadi maksudnya tertidur. Jadi Daud atau ini tertidur ya di bulan Ramadan, di awal malam pertama bulan Ramadan tertidur. Makanya bahasanya wala madinau. Fara'aitul jannata, dan Daud atau ini bermimpi dalam tidurnya melihat surga. Fara'aitul jannata, melihat surga. Faka'annani jalisun ala syatti naharin min durrin wa yaqutin. Seakan-akan kata Daud At-Tha'i, dalam mimpi itu seakan-akan saya duduk di tepi sungai yang terbuat atau yang terpenuhi dari mutiara dan yakut, permata-permata berharga ini. Idro'aitu jawariyal jannati, terus aku melihat bidadari surga. Ka'annahunna syamsu min nuri wajhina, seakan-akan wajahnya bidadari surga itu ya seperti matahari bersinar. Fakultu, maka aku berkata ketika Daud melihat bidadari surga itu, Daud itu berkata, melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fakulna, maka bidadari itu juga berkata atau melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dibalas, terus dilanjutkan kata bidadari itu, nahnu lil hamidina, kami ini milik orang-orang yang memuji kepada Allah. As-shaimina, milik orang-orang yang berpuasa. Ar-rakiina, milik orang-orang yang rukuk kepada Allah, yang beribadah. As-sajidina, milik orang-orang yang bersujud kepada Allah fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi Daud At-Tha'i melihat bidadari, Daud At-Tha'i melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bidadari ini membalas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kami ini milik orang yang berpuasa, yang beribadah di bulan Ramadan. Walila, karena hal itu, wala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Ini kata Nabi. Saya ulang, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. 1, golongan yang pertama, talil Qur'ani, orang yang senang membaca Al-Qur'an. Wa hafizil lisani, orang yang senantiasa menjaga lisannya, tidak mudah memfitnah kepada orang lain, tidak mudah memfitnah orang lain. Wa mut'imil ji'ani, dan orang yang suka memberikan makan orang yang sedang kelaparan. Was-shaimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mengingat ini ada wa mut'imil ji'ani. Di jam berapa? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Iya. Jadi saya stop, saya kasih cerita untuk wamun imil ji'an, memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Ini ada kisahnya Nabi Ibrahim. Orang paling sukses itu ya Nabi Ibrahim. Mungkin selama ini kita menganggap orang yang sukses itu adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi millat Ibrahim. Jadi suksesnya Nabi Muhammad itu karena suksesnya Nabi Ibrahim. Di kitab Nashul Ibad itu ada takbir seperti ini. Kunci sukses itu ternyata ada 3. Karena Nabi Ibrahim pada waktu itu ditanya, wahai Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadaka Allahu khalila.
Sebab apa Allah menjadikan engkau ini sebagai khalil, sebagai kekasihnya Allah? Itu kan berarti sukses. Makanya di Isra Mi'raj, Nabi Isra Nabi Mi'raj kan ketemu dengan Nabi ini. Itu keturunannya Nabi Ibrahim semua. Makanya Nabi Ibrahim terakhir ketemunya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim tercatat orang paling sukses. Dan ketika ditanya tentang Nabi Ibrahim, bisa kan Asya 3 kuncinya sukses. Ini kalau kita benar-benar bisa, pasti sukses. Dijamin. Apa kata Nabi Ibrahim yang pertama? Ikhtartu amarallahi ta'ala ila amri ghairi. Aku lebih memilih perintah Allah daripada perintah yang selainnya Allah. Jadi kalau sudah ada perintah Allah, Nabi Ibrahim semangat dan serius dan mengabaikan perintah-perintah yang lain. Artinya Nabi Ibrahim di dalam beribadah yaitu murni karena perintah Allah, tidak ada keinginan pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak begitu khawatir dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah seperti rezeki dan yang semacamnya. Tidak khawatir Nabi Ibrahim. Yang ketiga, ini yang luar biasa, sederhana tapi luar biasa ternyata. Apa kata Nabi Ibrahim? Yang ketiga, saya ini tidak pernah makan, baik itu makan siang, wata'asyitu, wata'wadditu, tidak pernah makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam, illa ma'ad-doif, kecuali bersama dengan tamu. Jadi Nabi Ibrahim ini tidak pernah makan sendiri. Jadi mau makan masih selalu menunggu tamu. Bahkan dalam sejarah-sejarah Nabi Ibrahim ini untuk makan harus berjalan sekian kilo cari orang diajak untuk makan. Ini kunci suksesnya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan bisa, kita ini justru cari orang yang bisa naktir kita makan. Karena Nabi Ibrahim, karena pernah suatu ketika Nabi Ibrahim tidak dapat tamu untuk makan, masih jalan Nabi Ibrahim cari orang ayo makan dulu. Penghormatan kepada tamu luar biasa. Nah sekarang permasalahannya, bagaimana kita tidak punya tamu? Ada solusinya. Makan bersama dengan keluarga. Ini menjadi kunci sukses ketentraman rumah tangga yang orang lain jarang mengetahui. Orang terkadang tanya bagaimana kunci agar keluarga sakinah mawaddah warahmah tentram, sementara tidak pernah makan bersama dengan keluarga. Ada sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasul, inna na'kul wa la nashbi. Kami ini jago makan tapi tidak pernah tenang, tidak pernah kenyang. Terus kata Nabi, afala ta'kuluna mutafarriqin. Oh kamu berarti makannya beda-beda dengan keluarganya, tidak kumpul, tidak makan bersama. Terus kata Nabi, fajtami'u ala ta'amikum wa dzkurullaha yubarak lakum fihi. Wadhkur ismallaha alaihi yubarak lakum fihi. Kamu kalau makan kumpul dengan keluarga. Jadi sarapan yang bersama dengan istri, dengan anak. Ini kunci suksesnya Nabi Ibrahim. 3 ini kata Nabi Ibrahim. Pertama, Nabi Ibrahim tidak pernah melaksanakan perintah selain perintahnya Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah khawatir dengan rezeki sudah ketentuannya Allah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim tidak mau makan sendiri, harus ada temannya, tamu atau keluarga. Dan kita kalau tidak punya tamu, yang usahakan minimal makan sarapan dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, usahakan seperti itu. Kalau tentunya Nabi Ibrahim, karena pertanyaannya kan di ayyisyai'in ittakhadallahu khalilan, sampai Allah menjadikan khalil, kekasih, karena 3 kuncinya. Nah, mudah-mudahan dapat barokahnya kita ini sekaligus dapat barokahnya Nabi Ibrahim bisa menjadi orang sukses kita. Amin. Amin. Wa qiyatan ba'di hadil fi inna Allah wa la. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.